Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba kita lihat nih, siapa orang ini di channel Khozinuddin. Kacung khilafah. Atau bahasa kerennya ideolog HTI lah ya. Ternyata sampai detik ini mereka terus menyodorkan, memaksakan, menjejalkan konsep itu kepada pikiran anak bangsa. Kelak kalau dia sudah besar, saya yakin dia bakal benar-benar melakukan pemberontakan untuk mewujudkan cita-cita besarnya, agenda besarnya, yaitu mengganti seluruh sistem di negara ini. Dan ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai kita lengah, kita harus terus pantau pergerakan mereka. Katanya ajaran Islam didiskreditkan. Itu ada kalimat yang salah, Bung. Judulnya, Selamatkan Negeri dengan Syariah Islam. Stop diskreditkan ajaran Islam khilafah. Ente mau ngibuli kita ya. Coba kita dengarkan dulu nih ya patuanya, saudara. Ketika yang dipersekusi khilafah, karena khilafah adalah sistem pemerintahan yang pernah berhasil di Islam. Jadi menurut saya janganlah apalagi tokoh-tokoh Islam, umat-umat Islam yang mengeluarkan pemikiran yang buruk terhadap ajaran Islam. Menurut saya khilafah adalah ajaran Islam, karena kita pelajari secara resmi oleh anak-anak kita pesantren, apalagi sistem politik Islamnya itu jelas-jelas seluruh dunia umat Islam mempelajari. Jadi harusnya kita melihat bagaimana persoalan bangsa kita hari ini sebenarnya, apakah khilafah ataukah persoalan lain? Kenapa kita harus sering mencari kambing hitam? Selalu yang di pojokan adalah khilafah. Apakah khilafah di negeri ini melahirkan satu permasalahan? Begitu juga kalau kita lihat dengan bahasa itu, buruk buka cermin dibelah. Jadi kalau ada persoalan kita yang sesungguhnya ada, jangan kita cari kambing hitam. Kalau hari ini para petinggi kita, para pejabat kita, pemerintah kita suka mengkambing hitamkan, mencari kambing hitam bahwa khilafah seolah-olah menjadi persoalan. Padahal khilafah itu adalah bahagian dari ajaran Islam yang menjadi kajian, yang menjadi boleh saja menjadi cita-cita bagi umat Islam, karena dia adalah merupakan ajaran Islam yang mulia untuk menyatukan umat Islam. Khilafah itu adalah sistem pemerintah yang berkeadilan. Saya rasa kalau kita bahas secara utuh bahwa sistem pemerintahan berkeadilan itu adalah menjadi cita-cita seluruh umat manusia seharusnya. Cuma hari ini kita suka-suka mencari kambing hitam. Persoalan bangsa kita ini bukanlah khilafah, bukanlah HTI, bukanlah FPI. Kalau kita lihat persoalan kita justru adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Betapa anak-anak pejabat kita negeri ini, bahkan anak presiden sendiri pun yang telah diungkap dengan dan mengungkapkan dan melaporkan ke KPK dan lain-lain bahwa ada terindikasi korupsi, ternyata tidak ada proses hukumnya. Ini persoalan kita sesungguhnya hari ini adalah KKN. Korupsinya, kolusinya, nepotismenya, 3 hal ini yang boleh dikatakan menjadi penyakit kronis hari ini. Jadi saya himbau berhenti kita mencari kambing hitam. Mari kita selesaikan persoalan bangsa ini secara cerdas. Kemudian apalagi yang menjadi persoalan kita hari ini? Persoalan kita hari ini juga adalah hukum kita yang tidak tegak, hukum kita yang tebang pilih, yang ketika ketika hukum kita itu tajam kepada lawan tapi tumpul kepada teman, tumpul kepada karib kerabat, tumpul kepada koroni. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum secara berkeadilan? Oke,
Jangan tuduh bahwa ajaran Islam yang didiskreditkan ya. Jangan. Karena yang merasa seperti itu hanya kelompok kalian. Hanya kalian. Satu kali lagi, lambat laun, kalau mereka udah besar, maka saya yakin akan benar-benar memaksakan, bahkan akan melakukan pemberontakan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Ini yang dinamakan kata Prof. Mahfud MD adalah bughot, melawan negara. Bughot itu bisa dibunuh mereka kalau benar udah melakukan gerakan pemberontakan. Tetapi pencegahan sebelum itu dilakukan itu wajib hukumnya. Dan kita sebagai umat Islam jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan kehalusan seolah-olah ingin mewujudkan cita-cita agama Islam yang luhur, yaitu khilafah. Jangan. Saya selalu simple, sederhana ketika menanggapi orang-orang kayak gini. Kalau memang benar ajaran Islam wajib diterapkan di republik ini, maka sedari dulu para pendiri bangsa ini yang mayoritas umat Islam ya, itu akan menerapkan ajaran Islam khilafah sedari dulu, bukan hanya sekarang. Dan kalau memang sekarang itu benar-benar pikiran khilafah versi mereka diterima oleh orang Islam, artinya konsep mereka punya tentang khilafah itu bisa didiskusikan ya oleh semua golongan, semua tokoh agama, maka clear akan selesai. Tetapi faktanya enggak. Mereka hanya berkoar-koar di media sosial. Mereka hanya menipu orang awam yang tidak paham agama. Mereka seret orang-orang awam yang tidak paham agama agar memahami agama versi pikiran mereka. Termasuk kewajiban menegakkan syariat Islam. Saya orang Islam. Kenapa saya menolak? Untuk sekarang khilafah versi mereka itu diwujudkan, diterapkan. Apakah itu merupakan pembangkangan saya sebagai orang Islam? Oh enggak. Enggak. Saya punya dalil kenapa saya menolak konsep mereka. Karena mereka gagal paham tentang agama. Mereka gagal paham tentang ayat suci Al-Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran. Inni ja'ilung fil ardi. Bentar. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Mereka tafsirkan kalimat khalifah itu sebagai sistem. Padahal di tafsir-tafsir kita memahami bahwa khalifah itu ya kita. Masing-masing individu itu sudah menjadi khalifah. Kita ini sudah menjadi khalifah. Tidak usah mewujud sebagai sistem. Gak usah, gak perlu. Dan gak ada panduannya. Lacak di dalam Al-Quran, lacak di dalam Al-Hadis. Ada gak panduan baku tentang sistem khilafah? Nggak ada. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu memiliki sistem itu yang berbeda-beda. Artinya tidak ada sistem baku ya. Ijma, kesepakatan ketika para pendiri bangsa bersepakat tentang konsep negara ini, udah, ini khilafahnya ini. Ini jadi khilafah. Apalagi tidak ada satupun butir-butir Pancasila aturan negara ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Udah, ini khilafah. Kan kesepakatan
para pendiri bangsa udah sepakat tentang konsep dan sistem yang kemudian kita anut sekarang. Ya udah, ini khilafah, wajib kita mengikutinya. Jadi nggak usah picik lah, nggak usah kemudian memaksakan diri. Tapi ya silahkan kalian paksakan diri, dan kita akan menjadi benteng bagi kalian terus menjejalkan pikiran busuk kalian kepada anak bangsa. Silahkan tembus benteng pertahanan itu, silahkan kalau mampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.